Baik, kita akan mulai dengan pembahasan Iqra 1. Ya, Cikgu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di Iqra 1 ini, ya seperti disebutkan tadi, di sini cara bacanya adalah bacaan langsung A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya tidak dieja. Kemudian yang perlu diperhatikan, ya, dalam pengajian Iqra ini, jadi secara umum, Iqra itu setiap halamannya itu ada yang namanya pokok bahasan atau judul dan isi. Ini yang A, Ba, ini adalah judul atau pokok bahasan. Yang di bawahnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini adalah isi. Nah, di sini ya pengajar hanya mengajarkan menunjukkan pokok judulnya saja. Artinya yang dibaca adalah A, Ba. A, Ba. Jadi cikgu ataupun ustadz ustazah mengajarkan judulnya, nanti santri yang membaca isinya. Jadi tidak dituntun semua sampai 6, 7, 8 baris. Kita hanya menerangkan yang judul, santrinya lah ini nanti akan membaca isinya. Dan sinilah peran aktif daripada santrinya juga, ya, supaya apa mereka mau berpikir. Ya, jadi A, Ba. Seperti itu. Kemudian, saya besarkan dulu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan cikgu sekalian, di sini pelajarannya masih pelajaran dasar pengenalan huruf berbaris fathah, berharokat fathah, ya. Jadi jangan sampai nanti akan terbaca alif. Ini bukan alif, ini langsung bacanya A. Nanti jangan sampai ada terbaca jim misalnya, tapi langsung dibaca dengan ja. Dan di Iqra 1 ini pun sudah langsung dikenalkan dengan khot Rasmul Utsmani. Jadi untuk alifnya itu tidak akan ada harokat di atas fathah kalau tidak ada hamzah. Jadi intinya di sini adalah hamzahnya. Ya. Jadi hamzah. Ya, karena nanti bisa terbaca A walaupun tidak ada alif. Tapi tidak akan dibaca, nggak akan bisa terbaca alif ini sebagai A kalau hamzahnya tidak ada. Ya, jadi yang alif ini sepaket dengan hamzah baru bisa dibaca dengan A. Kemudian untuk pembacaannya juga dengan bacaan pendek. Ya, baca dengan suara pendek. Bacanya A, Ba, A, Ba, Ba, A. Jadi kita menerangkan judulnya. Ya, jadi kita baca A. Coba murid-murid diulangi, mereka akan baca A. Ini juga Ba. Apa? Diulang semuanya, mereka akan baca Ba. Ya, bagus seperti itu. Nanti tinggal, oke, kalau di atas sudah ingat, ini tadi apa? A. Ini apa? A. Ini apa? Ba. Dan ini demikian seterusnya. Jadi kita hanya menerangkan judul, santri yang membaca isinya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penekanan dalam pembelajaran, jangan sampai terbacanya salah. Jadi yang buku Sani ini fondasi sebenarnya untuk pembacaan Makharijul Huruf. Jadi bacaannya itu ini masih pelajarannya pengenalan huruf dan bacanya pendek-pendek. A, Ba, dan biasanya kita udah paham itu. Hanya saja terkadang ada beberapa hal yang perlu ditekankan karena kita barangkali tidak ngeh atau kurang apa ya, kurang penekanan. Jadi ketika bacaan A ini terkadang bacanya masih belum tepat, ya. Boleh jadi karena terpengaruh dialek dari satu tempat, ya daerah masing-masing. Misalnya kalau di Sunda kan banyak hanya, kalau apa di Sunda ini banyak ada tekanan ya, jadi seperti ada hamzah sukun. Jadi ini tidak dibaca A ataupun Ba, tapi bacanya A, Ba, tanpa Ba. Jadi tidak ada hamzah sukun di belakang, ya. Jadi kan kalau di kita ini di Sunda ini ada mereka mana tadi ya tadi itu semuanya ada tekanan hamzah ya seperti seolah di belakangnya. Jadi di sini jangan sampai terbaca seperti itu. Jadi dibaca a, ba, a, ba, ya. Atau pada saat klasikal misalnya ketika bacaan apa sebelum masuk ke private room yang mungkin ada klasikal di awal, ini bacanya a. Apa semuanya ulang a, cikgu, ba, ustadz misalnya. Jadi kita bacanya pendek tapi muridnya bacanya panjang. Ya, itu juga harus diperhatikan jangan sampai terjadi kesalahan. Jadi kalaupun ada kesalahan nanti ditegur dengan coba ulang ini apa tadi bacanya, bacanya panjang atau pendek.
Seperti itu. Jadi di tahap awal seperti itu. Bisa dipahami, cikgu semuanya? Ikrar Bisa, satu. Ustaz. Jadi yang diajarkan judul, murid baca isi. Ya. Guru ajar judul, murid baca isinya. Ya. Kemudian untuk setengah murid, sebagian murid yang mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, walaupun barangkali sebagian sudah ada placement test. Jadi diharapkan memang muridnya itu walaupun sudah bisa baca, diusahakan tetap Iqra satu dimasukkan. Jadi bukan berarti karena mereka belum bisa baca, bukan. Pertama untuk pengenalan Khod Rasmul Utsmaninya, ya nanti juga akan seperti itu. Kedua juga untuk memperhalus kalau ada beberapa bacaan huruf yang masih belum tepat nantinya, ya karena mungkin terbiasa ya, seperti itu kebiasaan sebelumnya sehingga nanti mereka ada beberapa huruf yang masih perlu diperhalus, terutama biasanya dalam huruf-huruf tertentu, huruf-huruf tebal biasanya. Huruf tebal itu seperti yang dalam isti'ala ya, qassa, dhatin, qid nanti. Kemudian juga mungkin ada sebagian santri yang dia sudah pernah belajar di luar, kebanyakan mungkin ada yang sudah pernah belajar di luar, dan memang ada yang kadang-kadang masih nol sama sekali. Ya, boleh jadi yang baru hijrah ataupun mualaf dan sebagainya. Nah, untuk bagi yang sudah pernah belajar di luar, biasanya mereka sudah selesai dengan bab ini. Jadi, untuk hal seperti ini, kalau di kami itu kita menyesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya kalau dibacakan, ini baca apa? Ba, a, ba. Ini a, ba, ba. Oh, diloncat pun udah bisa. Jadi kita pun bisa tidak harus semua baris dibaca, 7 baris. Ini baru satu sampel, ini satu contoh, ini satu contoh. Nanti bisa langsung ke halaman berikutnya sampai nanti akan terlihat kemampuannya di halaman yang dia nanti akan sedikit tersendat. Kalau sudah tersendat berarti kemampuannya di sana. Ya walaupun di kita ada placement test, tapi hal itu juga bisa diperhatikan. Itu. Kemudian berikutnya, ya. Nah berikutnya sama bacaan langsung a, ba, ta, sa dan seterusnya. Dan di sini bacaannya adalah bacaan masih satu-satu ataupun boleh terputus-putus. Seperti ini bacanya ba, ta, ba, ta, itu sudah dianggap benar. Kalau dia bisa baca dengan bata, batasa, itu lebih bagus. Tapi kalau untuk yang dewasa sepertinya ini sangat mudah. Jadi bisa langsung baca dengan ba, bisa dengan bata, batasa, saaba, sabata, seperti itu. Ya. Jadi tetap judul kita jelaskan mereka yang baca isi di bawahnya. Kemudian begitu seterusnya ja, ha, kho. Ini ja. Jaha, ja'aha, jahasa, begitu seterusnya. Dan untuk huruf-huruf tebal seperti kho, nanti ada so, bo, to, bo. Ya, perhatikan cara bacanya itu jangan sampai mencucu bibirnya. Mencucu itu maju. Seperti kita baca cucu. Disebut mencucu karena kalau kita baca cucu, bibirnya maju. Ya. Jadi untuk huruf tebal seperti itu, ya, patokannya seperti apa? Bisa kita pakai patokan dengan meletakkan jari di depan mulut, ya. Kho, bukan kho, kho. Jadi nggak maju ya, nggak kho. Jadi kho, so, do, to. Jadi kalau kita simpan jari di depan bibir, jarinya nggak pindah, nggak maju. Ya, kalau di samping seperti ini, nggak kho, so, do, nggak seperti itu. Tapi kho, so, do, dan mulut dibuka sedikit lebih besar. Ya, kho, so, do, bukan kho, tanpa harus menyong mulutnya. Baik. Kemudian dal, Ustaz, da, apa izin ro, tanya Ustaz? ya, enggak. Izin tanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai Qira satu ini, apakah kita perlu mengajarkan atau menginformasikan dulu mengenai huruf-huruf hijaiyah gitu Ustaz, kepada seluruh santri yang baru masuk? Eh, Kadang kan mungkin entah cara membacanya atau kita langsung ke halaman aba tadi gitu. Gimana sebaiknya Ustaz? Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau pengajaran yang paling mudah itu secara bertahap. Bertahap dari A, Ba, Ta, Sa. Terutama bagi yang memang awam
sama sekali. Tapi ada juga sebagian murid yang mereka kadang karena sering dengar tahu dia abatasa tapi kadang nggak kenal huruf. Yang sa itu yang mana, yang kho itu yang mana. Apalagi kalau ketemu dengan yang dal dan zal misalnya. Ro dan zai misalnya yang mirip-mirip. Sin dan shin misalnya. So dan po, do misalnya. Itu untuk sebagian orang akan kesulitan ya, yang memang awam sama sekali. Tapi kalau memang ingin diajarkan, dikenalkan dari awal misalnya sebagai apa ya pembukaan supaya nanti mereka bisa bisa aja kan pengenalannya dengan dikenalkan secara keseluruhan, mungkin secara ringkas ya, ataupun boleh menggunakan penggalan lagu misalnya. Seperti kemarin itu kita sebutkan misalnya menggunakan lagu yang Twinkle Twinkle Little Star itu, ya iramanya pada tahu ya. Misalnya seperti ini. Twinkle Twinkle Little Star, ya. Abata saja hakho. Ulang lagi. Abata saja hakho. Abata saja hakho. Abata saja hakho. Itu sampai 4-5 kali pengulangan berdasarkan dengan nada yang ada di lagu itu. Dan ini nanti bisa kita jadikan satu satu bagian potongan. Ya, jadi tidak langsung diajarkan sampai daza roza. Jadi nggak semuanya dulu, tapi satu bagian kemudian kita masuk ke halaman yang dimaksudkan. Nanti udah selesai satu bagian ini, baru lanjut ke daza roza sasyafo. Daza roza sasyafo. Seperti itu. Nanti bisa sambung abata saja hako. Daza roza sasyafo. Begitu seterusnya. Jadi itu nanti bisa dibagi sampai sekitar 4 bagian potongan. Dan itu iramanya memang pas dengan jumlah huruf hijaiyah yang dibaca. Yaitu kalau ingin apa semacam ada brainstorming, bahwasanya nanti akan seperti ini. Jadi dikasih dibagi 4 apa per bagian. Dan kalau orang tua yang udah dewasa, dia juga bisa biasanya dibantu dengan kalau huruf tertentu yang dia agak susah, biasanya akan ditulis mungkin ditandai dengan Latin di atasnya. Ini ho, berarti K, H, O misalnya. Tapi bacanya bukan O. Ya. Berarti udah dikasih Seperti itu. harakat fathahnya ya Ustaz ya? Ya, Baca dia langsung dengan harakat fathah. bahasa. Bukan Baik. alif, bata, Ya, sajim, tidak. ha. Bukan. Ya, baik. Bata saja hafal seperti itu aja. Baik, baik. Syukron Ustaz. Ya, bisa ya. Oke. Baik, dan begitu seterusnya. Ya, kalau untuk yang dewasa seperti tadi, mungkin di huruf yang berat-berat, dia mungkin akan ditulis Latin sebagai catatan kecil buat dia. Mungkin fo itu SHO, tapi tidak dibaca dengan O ya. Dibaca dengan fo, tidak ke A, tidak ke O. Ya, cuman kalau yang Sumatera, Sulawesi, ya biasanya ini baca fo, fo, ra, ya. Ya, tapi kalau di Jawa mungkin bacanya lebih ke O, ya, makanya perlu ada pendekatan ke arah sana. Ya. Kemudian begitu seterusnya untuk Iqra 1 dan nah nanti di sini Iqra 1 juga ada huruf ya. Ya, dalam bentuk seperti ini dia tidak menggunakan tanda titik 2 di bawahnya. Ya. Kalau ya-nya bentuknya seperti ini. Tapi kalau nanti dalam bentuknya bersambung baru nanti akan ada titik 2 dan ini akan kita jumpai nanti di Iqra 2 ya pada saat huruf sambung. Jadi ya yang seperti ini sekali lagi tidak ada titik 2 di bawahnya. Jadi ini bukan salah cetak, memang beginilah cara penulisan huruf ya di Mushaf Rasmul Utsmani. Nah, ini seperti yang kami sebutkan di awal. Jadi Hamzah bisa dibaca dengan A walaupun tanpa alif. Ya, tapi alif tidak bisa ada harokat fathah di atasnya tanpa hamzah. Jadi ini alif ini hanya sebagai apa pembantunya saja. Ya, tapi tanpa alif pun ini tetap bisa dibaca a. Ya, dan ini bentuk ro juga. Ini ro yang khot biasa. Ini khot riqah kalau nggak salah. Dan ada penulisan ro dan zai yang seperti ini di dalam mushaf nantinya. Jadi sudah ada pendekatannya. Ya, kemudian, nah ini yang sangat penting ya untuk membedakan antara a, sa. Dan ini mungkin bagi sebagian santri akan kesulitan kalau dari awal tidak ditegaskan pengucapan hurufnya, tempat makharijul hurufnya. Ya, untuk pengenalan makharijul huruf ya bisa dikenalkan dengan secara klasikal di awal atau mungkin pada saat privat pun kalau memang cukup waktunya bisa juga dijelaskan. Ini A,
dengan A. Bedanya apa? A keluarnya di pangkal tenggorokan. Kalau A itu adanya di tengah tenggorokan. Kalau A bacanya syiddah, suara tertahan, ba, ba. Tapi kalau ain, dia itu punya sifat tawasud. Dia suara tetap mengalir walaupun terjadi penyempitan dalam dalam apa tenggorokan. A, na, ba, na, budu. Jadi bukan nak budu. Ya, kalau baca nak budu jatuhnya ke syiddah, pindah sifatul hurufnya. Ya, jadi ini penekanannya dan ini eftanya kemarin sudah sebutkan ya. Jadi yang idealnya untuk yang menguji itu cikgu dari halakoh yang lain atau tim khusus untuk tes yang untuk kenaikan tingkat supaya lebih objektif nantinya hasil penilaiannya. Ya karena kalau yang eh, cikgu dari halakoh yang sama biasanya akan lebih banyak kerohimannya. Ya, jadi ya lulusin seperti itu. Jadi supaya dapat nilai objektif lebih bagus dari tim khusus ataupun cikgu dari halakoh yang lain. Nah, ya ini mungkin kita sampai di sini. Kita break sedikit yang lagu di awal tadi ya, yang Twinkle Twinkle ini kita coba di sini. Abata saja ha satu bagian. Ya nanti daza roza sa sya so bagian kedua. Bo po vo an ro fa ko bagian ketiga. Lama na wa ha aya pas semuanya. Empat bagian ya. Jadi kalau ingin dihafalkan mungkin ini bisa sedikit membantu. Ya karena memang ada yang mungkin senang dengan seperti ini. Tapi diusahakan supaya tidak terlalu banyak hafalannya dari A sampai Ya buat perbagiannya. Abata saja kho. Dah. Nanti kalau sudah sampai halaman kho, masuk ke halaman dal, nah berburu nggak? Da, za, ro, za, sa, sya, fo. Nanti kalau ini sampai sini, diulang dari A sampai fo. Ya. Kemudian masuk bagian do sampai bo, po, bo, a, go, fa, ko. Ini stop. Nanti sebelum sampai yang ini, ulang lagi. A, baca sampai ke yang ini, ko-nya lagi. Baru nanti la, mana, waha, ayat. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan. Ya, ya itu untuk kira-kira inti pokok bahasan dan cara mengajar di Iqra 1. Jadi perhatikan pertama dibaca putus-putus a, ba, ta. Tapi kalau bisa dibaca dengan aba, kasa, ya, ha, kho, itu lebih bagus. Nah, bisa untuk melatih bacaan Iqra selanjutnya. Tapi yang tidak itu adalah ya seperti ini ya. Yang jangan itu dibaca, harus dibaca semua satu baris. Itu tidak dianjurkan demikian karena itu akan menjadikan kesulitan. Ya, kita pun yang mahir kalau bacanya satu baris seperti ini misalnya uh, sabata jaha khoda zaro kita pun akan kesulitan kalau seperti itu. Tapi cukup dengan sabata jaha khoda zaro itu seperti itu sudah dianggap lancar. Jadi jangan sampai dibaca satu baris sekaligus ya kesulitan karena nanti akan untuk masalah tingkat kesulitan akan bertahap di Iqra 2, Iqra 3. Ini Iqra 1 baru satu huruf. Iqra 2 sudah mulai rangkaian 2, 3 sampai 4 huruf. Ya, Iqra 3 juga sudah bertambah lagi. Iqra 4 sudah mulai potongan ayat Quran malah nantinya di sana. Jadi dibaca. Kemudian perhatikan kita mengajarkan judul murid yang baca isinya. Bacalah dengan tepat, dengan makhraj dan sifatnya. Walaupun nanti akan ada sebagian murid yang mungkin bacaan hurufnya belum sefasih kita, ya. Tapi jangan sampai kita yang kendor, biar mereka yang menguatkan dirinya. Contoh misalnya, kalau di anak-anak itu saya sering kasih contoh, bagaimana caranya merubah telur jadi nanas, cikgu. Ada telur nih, bagaimana telur itu bisa berubah jadi nanas? Ada yang tahu? Ya, caranya adalah Direbus. telurnya direbus, udah matang diangkat kasih ke tangan anak kecil, anak kita. Misalnya dia akan bilang apa? Nanas, nanas, nanas Panas. ya. Jadi kadang dalam dalam bab ini suka seperti itu. Jadi kita suka ikutin yang salahnya. Ya, namanya anak kecil kan memang dia belum tahu apa vocabulary cara baca yang benar. Jadi harusnya kita oh panas nak ya. Jadi bukan kita ikut salahnya. Jadi si anaknya ikut benarnya kita. Jadi
minimal nanti dia tahu, oh ternyata huruf saya ini belum seperti bacaan cikgu. Artinya nanti ke depan dia akan berusaha belajar untuk membenarkan bacaannya seperti itu. Jadi perhatikan Iqra 1 sangat krusial untuk pembacaan huruf huruf dengan tepat dan benar. Ya, seperti itu ya. Baik, ya. Jadi ini salah satu tesnya di sini nih, karena kan hurufnya mirip-mirip. Ya, kalau di sini belum lewat, ya. Di sini penting bedakan panjang pendek. Jadi ini juga sebagai rambu kita untuk alasan belum boleh lewat, belum boleh lanjut karena memang belum pas gitu ya. Ya belum pas bacaannya. Dan di sini juga ada kan khusus jilid 1 kalau belum menguasai ya huruf-hurufnya maka ulangilah lagi. Ya, jadi bila sudah lancar dan benar boleh dilanjutkan ya dinaikkan ke buku berikutnya seperti itu. Nah, ini di bagian akhir biasanya ada indeks huruf ini. Ini ada cara baca huruf ya. Yang kalau dia itu tidak ada ini bacaan huruf yang ada baris harokat. Ba, ta, sa, ja. Ini nama hurufnya. Ba, ta, sa, jim. Ya, ha, kho, dal, zal, ro, zai. Jadi ini musammayatul huruf. Ini huruf-huruf yang dibaca kalau dia tidak punya baris. Ya, ini kalau ada baris seperti ini namanya ja, tapi kalau tidak ada baris namanya jim. Ya, jadi untuk tambahan kita pengenalan terhadap huruf tersebut. Jadi kalau misalnya santrinya itu ketika baca di rumah ya, dia bisa patokan untuk huruf tertentu yang dia lupa. Ini huruf apa ya bacanya ya? Ya. Ini kan kalau kalau di Sumatera bacanya ha, ya. Kalau di Jawa mungkin yang agak modok sedikit. Kalau pakai a jadi salah bacanya. Jadi ha baca tulisannya o misalnya. Nah, jadi memang kalau diterjemahkan secara Latin seperti ini, dia memang nggak punya standar. Ya, apalagi nanti kalau kenanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, ya, kalau dalam bahasa Inggris ini bukan TA, ini bukan SA, tapi THA, sa, THA. Kalau kita THA itu udah to, ya, tapi dalam bahasa Inggris itu udah sa, THA itu sa, ya, seperti itu.